Marotta merekrut Rekobanya Inter. Itu andilnya Marotta. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter, video yang gue buat untuk ngebahas klub favorit gue, Inter. Selain Cerewetan Inter, akan ada Cerewetan Serie A juga. Teman-teman silahkan kalau ada yang mau nyumbang ide apa aja yang mau dibahas. Terima kasih banyak untuk yang komen. Mohon maaf belum bisa dibalas satu persatu. Gue sangat menghargai banget, sangat senang banget, banyak diskusi-diskusi menarik dan mohon maaf belum bisa dibalas satu persatu. Terakhir ada yang komen Kopi Java atau siapa namanya ngasih tahu Lautaro sama Korea main di Argentina hari Jumat ya. Terus baru balik hari ini, terus ntar hari Minggu udah main lagi, udah capek banget betul. Ini Inzaghi memang harus pinter-pinter ngatur fisik sih, jangan sampai pada tepar aja. Nah gue lagi bingung nih mau bahas apa tadinya ya, karena belum ada pertandingan, terus kepikiran bahas Marotta aja deh. Nah Marotta teman-teman, dia adalah CEO, direktur football kita nih, CEO kita ini adalah CEO terbaik Serie A 10 tahun terakhir. Kenapa dibilang yang terbaik? Karena sebelumnya, ini sebelum di Juve ya, ini kan dia di Inter, terus sebelumnya Juve, sebelumnya di Sampdoria dia berhasil ngebawa Sampdoria masuk ke di kualifikasi Liga Champion. Kemudian dia pindah ke Juve, membuat Juve punya dinasti juara di Serie A selama 7 tahun. Dia ngebawa Conte, ngebawa Allegri, Vidal, Pogba, Pirlo, dan lain-lain. Intinya selama 7 tahun itu ada pergantian pelatih dan pemain tapi tetap konsisten. Kemudian dipindah ke Inter, hasilnya dia mematahkan dinasti Juve, dan di Inter dia tahun ini adalah prestasi terbaiknya ya. Maksudnya prestasi terbaik di tengah keterbatasan dan pandemi ini dia tetap menghasilkan transfer gokil. Nah, gue ngebahas Marotta karena gue baru aja baca berita Marotta, Ausilo, and Bacin are set to extend their contract with Inter until 2024. Dia ngebahas dia baru aja perpanjang kontrak sampai 2024. Aman nih kita nih. Nah di musim depan ada beberapa pemain yang kontraknya habis. Di video sebelum juga udah gue bahas. Tapi gue baca di berita nih possible Inter Summer 2022 Mercatonya Onana, Handanovic, Insigne or Raspadori untuk Alexis. Ya kan Handanovic kayaknya udah mungkin dia akan jadi kiper kedua atau ketiga. Nah, kita akan cari kiper utamanya siapa. Onana kemungkinan free transfer. Kemudian untuk pengganti Alexis ada dua pilihan, Insigne atau Raspadori. Pasti salah satunya. Insigne ada di pengalaman, Raspadori ada di masa depan. Kolarov akan diganti oleh Van Housden, tetapi kalau menurut gue lebih pas Pirola kali ya, karena Kolarov kidal, Pirola kidal. Kemudian Vidal kemungkinan nggak akan diperpanjang. Ada nama Nandes yang bisa dipersiapkan. Kemudian Perisic akan digantikan oleh Kostic. Itu nama-nama di 2022 yang sepertinya akan menjadi inceran dari Marotta. Nah, Marotta ini teman-teman, gue coba searching ya. Ternyata dia itu mengawali karir di dunia sepak bola langsung sebagai direktur football. Jadi bukan sebagai pemain dulu atau sebagai, ya dia persis kayak Mourinho, persis kayak Stramaccioni gitu yang memang dari awal kayak Villa Boas. Dari awal memang pinginnya langsung fokus ke pinggir lapangan. Jadi dia di umur 21 dia udah langsung menjadi Director of Youth Department di Varese. Di usia 21 tahun 78. Dia langsung jadi direktur pemain muda. Dan dia akhirnya di 1 tahun kemudian dipromosikan menjadi General Manager di Varese. Ini gue catat ya, menurut catatan gue. Terus di tahun pertama itu juga dia membawa Varese naik promosi ke Serie B, tapi kemudian dia akhirnya pindah ke Serie C1. Jadi dia nggak tahu gimana ceritanya, nggak ada pembahasan. Setelah Varese naik ke Serie B, dia malah pindah ke Monza ke Serie C1 sebagai GM. Kemudian 4 tahun di Monza, Marotta pindah ke Como yang juga ada di Serie C1. Kemudian di tahun 95 dia direkrut oleh Maurizio Zamparini, GM-nya Venezia. Tahu Maurizio Zamparini siapa? Dia yang punya Palermo. Jadi dia yang punya Palermo, tapi ternyata gue juga baru tahu. Di tahun 95 dia masih jadi GM-nya Venezia dan dia merekrut Marotta. Dan di sana di Venezia tahun 95 Marotta membuat sebuah sejarah di mana Venezia
promosi ke Serie A. Dan di sana pula Marotta merekrut Recobanya Inter. Itu andilnya Marotta. Di Venezia Marotta menjadi kemudian dari Venezia Marotta pindah jadi GM-nya Atalanta. Jadi memang karirnya tuh selalu jadi general manager, direktur football, direktur pemain muda. Dan di sana di Atalanta Marotta membawa Atalanta finish di peringkat 7 dan 9. Setelah itu baru ke Sampdoria, Juve dan Inter. Nah, gue baca nemu artikel juga si Marotta ini dia kursus jadi CEO. Jadi di Italia itu selain ada kursus pemain sepak bola ternyata ada kursus jadi CEO juga ya, direktur sepak bola. Ya, mohon teman-teman dikoreksi kalau gue salah. Selalu gue baca gitu dan ada fotonya dia satu kelas sama Luciano Moggi. Tahu kan Luciano Moggi siapa? Direktur footballnya Juve sebelumnya Marotta yang akhirnya kena skandal Calciopoli dan gak diperbolehkan lagi ngurusin sepak bola. Satu kelas, itu beda banget. Luciano Moggi itu udah tua banget teman-teman. Jadi Marotta ini mengawali karir sebagai direktur sepak bola, sebagai orang yang mengatur sepak bola dari belakang layar, dari dalam ruangan, dari balik meja. Itu udah dari usia 21. Jadi kita berharap banget Marotta seumur hidup di Inter aja kali ya. Dan musim depan ada banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang harus dia selesaikan. Tapi yang paling menarik ya itu tahun ini. Ketika klub lain menjual bintangnya dengan free transfer, kita jual dengan harga tinggi. Ketika klub lain gak bisa mempertahankan bintangnya, kita lagi perpanjang kontrak Brozovic. Terus siapa lagi? Lautaro dan kemudian Barella mau ada perpanjangan kontrak jangka panjang plus diplot sebagai kapten musim depan. Kalau teman-teman gimana? Tolong coba di komen teman-teman lebih cocok Barella apa Skriniar tuh. Kalau gue jujur aja untuk dari sisi atribut kapten, loyalitas itu dan kepemimpinan yang gue lihat dari layar kaca, De Vrij sama Skriniar lebih cocok. Terlebih Skriniar ya sampai dia rela memecat agennya untuk bertahan di Inter waktu dia mau diisukan pindah ke Spurs kan zamannya Conte. Dia sampai mecat agennya supaya nyari agen yang bisa mempertahankan dia di Inter. Mungkin nyari yang nggak mata duitan gitu. Jadi menurut gue Skriniar, De Vrij lebih cocok untuk jadi kapten dibanding Barella. Tapi atributnya Barella yang nggak bisa dimiliki klub lain adalah Italia, orang asli Italia. Inter tuh jarang banget bisa punya pemain Italia yang bagus dan loyal. Ya Barella baru berapa tahun, tapi itu supaya mengikat Barella aja sih, supaya harganya juga semakin mahal. Kalau gue lebih setuju Skriniar, bahkan gue lebih setuju Brozovic. Kenapa? Untuk soal loyalitas, salah satu kepentingan dari kapten itu loyalitas. Brozovic itu di Inter dari zamannya Banter dari era Inter zaman Majapahit yang jelek banget, dari zamannya Pioli, astaga. Ya sudahlah ya, kasihan banget Brozovic. Oke teman-teman, sebelum pertandingan Sampdoria, ini topik yang bisa gue bahas untuk ngisi waktu ya. Dan gue baca lagi ada ini, tim paling mahal di Serie A. Sebentar gue buka dulu, mana ya? Ada tim termahal di Serie A, ntar gue tampilin di slide. Di posisi kiper ada Mike Nan-nya AC Milan. Kemudian di lini belakang ada Bastoni 60 juta, De Ligt 75 juta, Skriniar 60 juta. Jadi dua back kita punya value tertinggi di Serie A untuk ukuran back. De Vrij nggak masuk, padahal De Vrij bagus banget. Di lini tengah ada Barella dan Kessie yang diisukan ke Inter juga nih, bisa-bisa dia gantiin Vidal. Barella 65 juta, cuma beda 5 juta sama Bastoni dan Skriniar. Kemudian di tengahnya ada Milinkovic-Savic, kemudian ada Insigne dan Chiesa. Di lini depan kita juga ada Lautaro Martinez yang sekarang 80 juta, di atasnya Dybala. Nggak ada kepergian Lukaku dan Ronaldo membuat value harga pemain di lini depan anjlok jauh sampai Dybala yang udah lama banget main bagus, udah banyak cederanya, tetap masuk di value tertinggi. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4 pemain. 4 dari 11 pemain dengan most valuable dengan harga tertinggi di Serie A. Gue masih optimis banget klub kita Inter akan Scudetto, akan berbuat banyak nih. Tinggal kita lihat nih ketika jadwal padat Sampdoria dan Madrid, gimana kelebihan Inzaghi. Untuk teman-teman, terima kasih banyak komennya, ditunggu diskusi-diskusinya. Gue lebih banyak aktif di Twitter, ada dicantumin di sini atau di kolom deskripsi. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Thank you, bye-bye.
Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.